Jadi kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain memunculkan perbincangan soal standar keamanan dan juga keselamatan dalam sistem perkereta apian kita. Meski penyebab utama dari tragedi ini belum terungkap, lalu seberapa infrastruktur dan juga teknologi kita ideal dalam menjamin keselamatan pengguna kereta? Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dua orang narasumber, yakni staf khusus Menko Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaki Mahendra Putra dan juga Komite Keselamatan Perkereta Apian MTI MS Syarif. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Zaki dan juga Waalaikumsalam. Pak Syarif. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Zaki. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam semua narasumber. Terima kasih sudah berkenan. Saya ke Bang Zaki terlebih dahulu. Jadi artinya Pak Menko sudah langsung ke lokasi kemarin. Apa yang analisa cepat yang bisa kami dapatkan begitu? Menurut Kemenko, infrastruktur apa yang kita kurang sehingga kemudian hal seperti ini bisa terjadi begitu, Bang Zaki? Ya, pertama, Pak, kalau misalnya bicara mengenai musibah kan tidak semua ingin terjadi, itu satu hal. Yang kedua, kita juga tahu sama-sama bahwa situasi ini kan awalnya dimulainya ada kendaraan yang menerabas dan mogok dan berada di tengah-tengah kereta api. Nah, ini kan menjadi satu isu sebenarnya yang kemudian ditabrak dan kemudian meskipun sudah ada sistem persinyalan yang untuk mengingatkan ya atau deteksi antar stasiun yang mengingatkan untuk stasiun terdekat, ya, sehingga kereta yang terdekat dari situ berhenti di stasiun terdekat, tidak untuk maju. Tapi kan sangat disayangkan kan kemudian memang ada kereta yang memang sudah melaju nih, ya kan, yang juga agak kaget karena ini waktu sangat terbatas. Kita juga berhitung dan kita tahu kalau bicara mengenai kereta Argo Bromo Anggrek ini kan juga punya tingkat kecepatan tertentu dan untuk bisa berhenti ada jarak yang diperlukan sehingga bisa berhenti total. Dan kemarin itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan informasi awal sebenarnya jarak itu tidak bisa dipenuhi sebenarnya karena ini kan situasi serba mendadak ya gitu. Tapi mekanisme alarmnya, mekanisme deteksinya kami lihat, kami cermati saat ini memang kita sedang evaluasi juga, sedang kita investigasi karena bagaimanapun kan kita tidak bisa juga melihatnya secara parsial ya. Nah, ini yang kita lagi cermati, ada KNKT, kita dorong penuh ya bagaimana investigasi transparan oleh KNKT gitu. Kita Pak Menko juga sudah meminta pada KNKT untuk investigasi secara menyeluruh, transparan dan juga terbuka pada publik agar hasilnya ini bisa menjadi pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat luas. Tetapi tanpa menunggu hasil dari KNKT, kita sudah melihat nih. Semua juga bisa lihat bahwa bagaimana di situ ada perlintasan sebidang. Nah, lintasan sebidang ini yang kemarin disampaikan solusi cepatnya masih banyak sekali ya, masih banyak sekali karena lintasan sebidang ini kan tadi yang belum terjaga ada hampir 1.800 ya, ada 1.800. Ini yang kemudian dari Pak Presiden memberikan solusi dan memberikan arahan secara langsung menyiapkan dana 4 triliun untuk mengatasi situasi ini. Solusinya kan pertama bisa melalui membangun flyover untuk di daerah-daerah yang dirasa perlu flyover ya, yang istilahnya trafficnya sangat-sangat tinggi ya. Yang kedua solusinya adalah dengan membangun underpass. Tapi yang ketiga juga jikapun tidak, ini solusi lainnya bagaimana kita itu kan solusi terkait infrastruktur ya gitu. Ada solusi lainnya misalnya di situ ada pos jaganya gitu ya, pos jaga yang 24 jam gitu. Nah, tentu ini kan semua kita mesti melihat dan meneliti betul gitu titik-titik mana yang menjadi prioritas gitu. Mana yang perlu flyover, mana yang perlu underpass, mana yang kemudian tadi perlu ada palang pintu otomatis, mana yang kemudian perlu dilengkapi dengan pos jaga. Gitu. Bang Zaki, saya dalami di situ Bang. Spesifik bahwa karena bidangnya infrastruktur, artinya dengan paling tidak kondisi yang ada di Bekasi Timur itu kan jalan yang cukup sempit, ada bangunan-bangunan besar sebelum jalan besar begitu ya, kalau saya tidak salah mengingat bagaimana lokasi lintasan sebidang itu. Artinya mana yang lebih memungkinkan? Apakah flyover atau underpass memungkinkan dengan jarak yang sesempit itu, atau kemudian pos jaga? Dan jika pos jaga, bukankah itu juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat begitu, Bang? Betul, betul. Tentu ini semua kita akan koordinasikan betul dengan pemerintah setempat, tapi kejadian kemarin menunjukkan bahwa kita bisa koordinasi dengan waktu singkat ya. Luar biasa kami mengapresiasi teman-teman di pemerintahan Kota Bekasi, bagaimana beliau-beliau ini menyediakan total ada 163 ambulan yang kami tahu untuk mengatasi atau membantu proses evakuasi. Berkoordinasi dipimpin oleh Basarnas, lalu ada dari KAI, teman-teman TNI, Polri,
maupun juga pihak-pihak lainnya. Nah ini Oke, kan dalam waktu yang singkat sudah ada koordinasi yang luar biasa masuk dengan teman-teman Kemenhub. Nah ini yang menurut kami bahwa ini suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini, pemerintah Kota Bekasi tentu perlu kita apresiasi dan kami sangat meyakini kemarin ketika bertemu dengan Pak Menko AHY, ketika beliau berkunjung mengecek situasi langsung di lapangan, Pak Wali Kota juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh dan sama-sama mencoba mengidentifikasi. baik. Karena bagaimanapun begitu ya, kita kan tidak bisa parsial nih satu-satu. Wah di sini kayaknya seperti apa, nggak bisa. Karena itu juga Pak Menko AHY sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri PU, sudah mengarahkan dan memberikan perintah secara langsung untuk mengecek. Nah ini namanya kita bicara nih untuk membangun flyover underpass itu ada hitungan tekniknya, gitu. Ya ada hitungan tekniknya, itulah yang akan ditelusuri bersama-sama titik-titik mana kira-kira yang sepertinya pas flyover, pas underpass maupun yang tidak memungkinkan. Nah ini tentu alangkah baiknya kita akan tunggu dulu. Nah Pak Menteri PU juga sudah Bang dikomunikasikan. Zaki. Pak Menteri, ya gimana? Mohon maaf. Oke, nanti saya dalami lagi soal itu Bang. Tapi saya lempar dulu ke Pak Syarif, karena saya ingin masih mendalami sebetulnya soal perlintasan sebidang, Pak Syarif. Jadi kalau berdasarkan analisa dari MTI, seberapa itu menjadi penyumbang atau kemudian menjadi penyebab dari masalah kecelakaan? Hanya itu saja atau soal teknologi infrastruktur persinyalan misalkan itu menjadi faktor penting pula dalam pengamatan MTI, Pak Syarif? Ya, terima kasih Pak. Pertama kami dari MTI dan secara pribadi mendoakan kepada para korban yang meninggal dunia, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Dan yang korban saat ini sedang dirawat, semoga diberikan kesembuhan lebih cepat lagi. Dan kami bersyukur bahwa semua stakeholder, baik pemerintah, kementerian maupun PT KAI, segera melakukan tadi perbaikan-perbaikan serta penanganan terhadap para korban. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, kalau kita bicara mengenai penyebab kecelakaan di kereta api itu rata-rata di perlintasan sebidang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana memitigasi resiko-resiko yang terjadi di perlintasan sebidang. Karena kalau kita baca di dalam Undang-Undang 23 2007 serta Peraturan Menteri 94 2018 itu sudah tegas dinyatakan bahwa ada jenis-jenis perlintasan sebidang baik yang dijaga, tidak dijaga maupun tidak resmi. Nah, ketegasan yang tidak resmi ini pun harus segera dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah karena kedisiplinan pengguna angkutan roda 4 maupun roda 2 seringkali mereka tidak memahami risiko yang akan terjadi apabila melintasi perlintasan yang tidak resmi karena mereka tidak paham bahwa yang namanya transportasi kereta api itu tidak bisa langsung melakukan rem mendadak saat pengereman itu langsung berhenti. Nah mungkin edukasi ini yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder khususnya media elektronik maupun media cetak bahwa pemahaman terhadap bahaya di dalam perlintasan yang tidak resmi ini perlu disampaikan khususnya di garda terdepan di RW maupun RT yang terdekat di perlintasan sebidang. Baik. Karena pemerintah maupun PT KAI pun sesuai dengan programnya itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan ataupun improvisasi terhadap kondisi-kondisi yang tadi secara mitigasi risiko akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Oke, Saya setuju Pak Jaki, makasih Pak. Oke, Pak Syarif. Jadi artinya soal perlintasan sebidang dan pembangunan palang pintu itu seberapa kemudian itu menjadi kendala dalam sistem perkeretaapan kita sejauh ini? Ya, jadi tadi kita bisa melihat pertama karakteristik dari satu lintasan ya. Kalau lintasan itu padat kapasitas lintasnya, terus headway-nya juga semakin rendah, artinya jarak antar kereta itu juga cukup dekat dengan waktu yang singkat. Ini sebaiknya perlintasan-perlintasan yang tadi khususnya yang tidak resmi segera ditutup. Kedua yang tidak sebidang dibuat, yang tadi yang sebidang dibuat tidak sebidang dengan flyover maupun underpass. Karena tadi resiko dengan kepadatan kereta api terutama di komuter maupun jarak jauh dengan kecepatan yang demikian tinggi ini kan sangat resiko. Demikian. Oke, baik. Saya ke Bang Zaki lagi jadi kalau begitu. Jadi artinya ini membuat apakah kemudian memunculkan analisa bahwa seharusnya memang ada jalur yang berbeda
KRL komuter dengan kawasan Jabodetabek, atau kemudian memang tidak masalah disatukan dengan kereta jarak jauh seperti ini, ataukah eh, ini tidak membahayakan dan berpotensi ada kejadian serupa, Bang Zaki? Ya, tentu pertama kita seperti disampaikan oleh Pak Menko AHY kemarin, kita akan lakukan evaluasi ya secara menyeluruh Mhm. ini. Ya, bukan fokus utama kita pada sistem ya, bukan lebih kepada sistem transportasi, kereta dan publik lainnya, bagaimana ini agar benar-benar bisa aman gitu. Bagaimana prinsip safety first itu ya, tidak boleh hanya menjadi jargon gitu, tapi benar-benar diterapkan dengan baik dalam seluruh aspek operasional transportasi publik. Memang teman-teman Kemenhub maupun teman KAI selama ini juga sudah berupaya dengan baik. Kami tahu SOP itu sangat-sangat ketat ya, sehingga alhamdulillah selama ini benar-benar terjaga betul gitu situasinya ya, dengan baik. Tetapi tentu butuh banyak dukungan, juga butuh bantuan dari banyak pihak. Tadi kami sepakat dengan Pak Sarip, ini yang menjadi penting edukasi ya, menjadi edukasi informasi juga kepada semua terkait dengan perlintasan sebidang ini. Memang dalam waktu segera perbaikan akan harus dilakukan pada sistem keamanan di perlintasan sebidang. Ini kan menyangkut evaluasi terhadap titik rawan, apakah penambahan atau peningkatan palang pintu otomatis, lampu peringatan, sirine, hingga penjagaan petugas ya gitu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Mas tadi, itu namanya solusi infrastruktur jangka panjang gitu. Mhm. Ya, apakah kita berbicara tadi masalah ini wah harus dipisahkan ya antara komuter dan juga dengan kereta jarak jauh ya gitu. Nah, ini tentu juga menjadi bagian dari strategi kita gitu ke depannya, roadmap kita ke depannya terkait dengan pengembangan kereta api ini. Kita tahu selama ini ya kereta api terkait dengan perhatian masih sangat minim. Menko Infra misalnya berdasarkan arahan dari Bapak Presiden juga sudah disampaikan untuk memprioritaskan kereta api ini. Sudah Baik. berulang kali beberapa kajian bagaimana bisa memaksimalkan, apalagi Jabodetabek ini sangat-sangat ramai ya, trafiknya sangat luar biasa, mengangkut penumpangnya juga sangat banyak sekali. Apalagi kita tahu jalur dari ke arah Bekasi itu rata-rata bisa nomor 2 terpadat ya, selain dari Bogor ke kota gitu. Nah, sehingga memang jaraknya sangat singkat. Nah, inilah kemudian yang menjadi PR kita sama-sama. Ini pengingat yang luar biasa kepada kita semua. Kita turut berduka cita kepada semua yang telah menjadi korban. Oke. Memang ini dan juga kepada yang saat ini sedang dirawat, kita harapkan bisa segera sembuh ya. Mari kita sama-sama mencari solusi satu demi satu. Hari ini pemerintah telah berupaya seperti disampaikan kemarin, ada yang solusi segera, ada solusi infrastruktur jangka panjang. Kita juga sedang mengevaluasi hal-hal lainnya gitu. Baik. Nah, perbaikan sistem dan alat juga apa yang kira-kira kita bisa lakukan. Memang tadi saya makasih Pak Sarip, tidak mudah nih. Ya. Tidak mudah kereta ini untuk berhenti. Ya, beda dengan mobil. Sehingga kita juga harus sama-sama mengedukasi kepada publik, tolong jika memang harus berhenti, ada rambu-rambu lalu lintas, tolong berhenti. Oke. Kira-kira begitu, karena ini efeknya panjang sekali. Nah, Baik. tapi yang kedua, kita juga harus sebagai pemerintah tadi berusaha menjaga tadi bagaimana caranya meminimalisir potensi ada penerobosan-penerobosan dari masyarakat. Nah, apakah tadi flyover, apakah tadi underpass, apakah tadi palang pintu otomatis, apakah pos jaga. Oke, Apakah juga Bang, termasuk lampu saya dalami peringatan di situ, sirine. Bang. Terakhir, Bang Zaki, kalau begitu jadi artinya kapan kami publik mendapatkan paling tidak gambarannya dulu, kepastiannya akan soal pembangunan dari 1.800 titik yang masih belum ada palang pintunya, Bang? Ya, sementara ini yang kami sampaikan bagaimana kita kan fokusnya pada evakuasi dulu kemarin, ya pada para korban. Yang kedua, tahapan kedua adalah bagaimana recovery agar jalur sempat tertutup ya oleh gerbong yang itu mengalami kecelakaan bisa dilalui kembali. Dan tadi sudah dilakukan oleh tes langsung oleh Pak Menhub dan juga di KAI. Nah, tahapan selanjutnya tentu kita akan ada kalau dari KNKT sendiri dalam proses penelitiannya setahu kami 2 sampai 4 bulan nih baru bisa tahu benar-benar penyebabnya seperti apa. Tapi kita akan secara paralel ya Pak Menteri PU dan Pak Menhub ya sudah menyampaikan kepada Pak Menko, kita akan terus berkoordinasi dan menghitung betul nih, mengidentifikasi titik-titik mana yang menjadi prioritas dan apa yang tepat di sana. Solusi infrastruktur apa yang paling tepat. Baik. Nah, ini kan tentu berbicara secara teknik ya gitu. Nah, ini Oke. butuh waktu tentunya. Begitu sudah ada, tentu kami akan sampaikan. Tapi lagi-lagi ini menjadi salah satu prioritas pemerintah ya yang menjadi tugas tanggung jawab Baik. dari Kemenko Infra, dari Pak Menko AHY sudah ditugas oleh Pak Presiden. Kita akan kawal terus, kita akan dorong terus ya. Oke, Sehingga baik. ini bisa ada percepatan-percepatan bersama teman-teman di Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan
bersama teman KAI. Baik, Terima oke. kasih untuk teman-teman media, Mas Pak Syarif juga. Baik, saya ke Pak Syarif dulu terakhir, Pak Syarif. Jadi Gitu. Ya, siap. selain kita menunggu 3 sampai 4 bulan investigasi dari KNKT, apa pembenahan terutama pada sistem perkeretapan kita, terutama KAI yang harus kemudian ini menjadi awareness bersama, lampu lampu alarm bersama untuk tidak terjadi lagi, Pak Syarif? Ya, kalau kita ikuti bahwa dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Perhubungan maupun dari PT KAI sebagai penyelenggara sarana itu sudah melakukan Pak bagaimana melakukan mitigasi resiko penyebab terjadinya kecelakaan di perlintasan khususnya itu memasang pengaman perlintasan baik berupa pintu, gardu jaga maupun peralatan lainnya. Nah, yang tidak kalah penting adalah disiplin pengguna jalan baik roda 4 dan roda 2 bahwa kalau ada tadi alarm di perlintasan sebidang itu sudah berbunyi, itu seringkali mereka tetap berusaha melewati. Nah, inilah yang seringkali terjadi kecelakaan. Itulah yang pentingnya kita melakukan edukasi dari semua stakeholder maupun dari media cetak dan elektronik bahwa itu sangat berbahaya. Karena inilah yang mengakibatkan banyak sarana khususnya loko yang terjadi kerusakan akibat ketidakdisiplinan dari para pengguna angkutan tadi roda 4 maupun roda 2. Jadi yang utama adalah segera melakukan tadi edukasi sampai ke ujung tombak pemerintah daerah dari RW, RT, dan kelurahan supaya bahwa ini berisiko kalau melewati perlintasan yang sudah berbunyi alarm atau bel gentanya tetap melakukan tadi melewati palang. Inilah yang perlu ada edukasi lebih cepat. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tentu kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Semua ada pembenahan di semua lini. Terima kasih. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Staf Sus Menko Infrastruktur, dan juga Pak Syarif dari Komite Keselamatan Perkeretaapian MTI. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam, terima kasih. ya Pak. Selamat malam, Pak Jaki.